bintang 5. Pertama kali ke luar negeri sama Prudential ke hotel, saya bingung buka pintunya. Ini pintunya mana, lubang kuncinya mana? Saya tanya tour guide-nya, Pak, kuncinya mana? Pak, itu pakai kartu. Hah, pakai kartu? Iya, katanya. Dicolok. Hah, dicolok. Saya coba, betul. Orang kampung ke luar negeri kan kaget. Bapak Ibu itu saya. Mungkin Anda lebih baik kali hidupnya dibandingin saya. Tapi kalau Anda pengen menjadi lebih baik, hari ini siap untuk mendengar? Penghasilan Anda harus punya pemikiran sebagai seorang entrepreneur di life insurance industry. Tadi Pak Musa sudah kasih kalimat yang sangat baik, itu franchise. Saya punya franchise cukup besar di Jakarta dan ada di beberapa kota besar. Wah, keluar uangnya miliaran Bapak Ibu. Tapi untuk lumayan nggak? Sama di Prudential, modalnya lumut. Apa itu? Ludah dan mulut. Itu modal saya Bapak Ibu. Kalau haus beli minum, bertemu orang cerita, mau syukur, nggak mau, ya sudah. Cerita, bagaimana menurut Bapak Ibu baik? Oh bagus, oke. Saya bantu pengajuannya, boleh Pak? Boleh. Cerita lagi, menurut Bapak Ibu bagus? Ah enggak ya? Ya sudah. Ya itu aja, ngapain Bapak? Ya enggak mau. Ya rugi dia kan? So, next. Ya, Bapak Ibu, tolong jangan baper. Ya, mental harus kuat. Ya, siapa di sini dalam waktu dekat? Saya berdoakan untuk Anda semuanya, apalagi yang baru-baru. 2-3 tahun dari sekarang, gantian Anda berdiri di tempat ini. Lalu Anda akan cerita, 2-3 tahun yang lalu ada satu speaker, gitu ya, menghina saya awalnya. Jadi kalau orang tanya apa tugas saya di asuransi. Kalau dia menghina pekerjaan saya, dia sedang memfitnah saya. Dia tidak tahu manfaat pekerjaan besar seperti apa, mulianya seperti apa. Cerita yang kedua, seorang anak perantau dari Jawa, perantau di Jakarta, tinggal di kos-kosan di daerah Jakarta Barat. Buka asuransi dengan unit manajer saya waktu itu. Lalu terjadi musibah kebakaran dan dia terjebak, tidak bisa keluar. Akhirnya menjadi korban. Siapa yang akhirnya mengidentifikasi jenazah? Tidak ada keluarga di Jakarta. Hanya temannya. Temannya itu adalah unit manajer leader saya. Dia mengidentifikasi. Dan dia harus telepon ke orang tua itu. Yang single parent, hanya ibu di kampung dengan 4 adik. Harus memberitahukan kalau anaknya jadi korban. Sambil memberitahukan dana yang anaknya siapkan. Baru singkat cerita, kita undang dia datang ke kantor pusat, siapkan semua akomodasinya, datang ke kantor pusat. Kita bereskan klaimnya. Lalu dia keluarkan sejumlah amplop, satu amplop warna putih, kasih ke UM saya. Lalu UM saya kata, Pak, ini ganti bensin. Tidak. Saya jauh melihat dengan saya. Bu, saya sudah dapat hak saya. Ini bukan hak saya. Uang waris bukan hak saya. Buat ini. Spesial untuk dia. Ajak makan. Lalu kasih lagi amplop 4 warna coklat. Amplop itu bukan duit, tapi amplop itu ucapan terima kasih. Ibunya bilang, Pak, saya tidak bisa ngomongnya. Saya tulis saja di surat, saya takut ngomong nangis. Saya tulis di surat. Surat disimpan 4 lembar. Bapak Ibu, ajak ibu dan adik-adiknya makan, antar dia pulang, cairkan ceknya, lalu dia pulang. Baru kamu tuh datang, dia pengen bawa ceknya, cairin, pengen pulang. Atau kalau cairin dia bawa tas. Kalau di duit, bisa dirampok kan? Kita buka rekening, beresin semuanya sampai selesai. Ketika dulu, UM saya buka suratnya. UM saya itu mantan preman di Tanjung Priok, pendidikan tinggi, bisnis di Porter, tough hidup dia. Ditambah dengan bunga karena dia nabungnya di salah satu banyak tabungan dan tetap ada potongan pajaknya setiap bulannya, ya, dikurangi pajak.